Pemirsa Cahaya Pagi, pasti Anda sudah tidak asing dengan sarung. Ya, kain yang satu ini pastinya identik dengan laki-laki dan digunakan untuk beribadah. Ternyata sarung bisa menjadi pelengkap fashion yang cantik bagi wanita dan juga anak-anak. Wah, seperti apa? Ini dia liputannya. Ya, permainan balap sarung seperti ini sering dijadikan lomba buat anak-anak. Kalau di Garut, permainan ini disebut balap serumpun sarung. Dibutuhkan kerjasama dan kekompakan agar sarung tidak membelit dan menyebabkan jatuh. Anak-anak di Pangandaran, Jawa Barat punya kisah petualangan sendiri. Mereka menjadikan kain sarung sebagai pelampung saat bermain di sungai. Permainan lompat sarung yang mereka lakukan merupakan perpaduan dari keterampilan berenang dan lompat bebas ke dalam air. Agar kain sarung bisa jadi pelampung darurat, ujung kain yang basah harus diikat dengan tali. Kemudian mereka harus melompat sambil membentangkan sarung. Kain yang basah membuat pori-pori kain menjadi rapat, sehingga menyebabkan udara terperangkap ke dalam sarung dan terbentuk seperti balon. Kain sarung sendiri sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak abad ke-14. Pada waktu itu, banyak dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Namun menurut catatan sejarah, sarung berasal dari Yaman dengan sebutan hutah. Sekarang, fungsi kain sarung pun begitu beragam, tergantung kegunaan dan tempatnya. Selain digunakan untuk ibadah sholat, sarung digunakan sebagai pelengkap pakaian adat dan kebesaran. Kalau dulu sarung masih harus ditenun manual, kini pembuatan sarung sudah menggunakan alat modern dan canggih. Benang-benangnya pun harus digulung khusus dengan mesin agar tidak kusut. Sebelum masuk proses penenunan, benang-benang yang sudah diberi warna ini harus dilapisi dulu dengan tepung kanji. Gunanya supaya tidak mudah putus dan tahan gesekan. Namun tidak semuanya dilakukan dengan mesin. Sebelum ditenun, benang-benang harus dikaitkan pada alat secara manual. Tapi harus ekstra teliti. Salah mengaitkan benang, maka bisa salah pula motif kain sarung yang dihasilkan. Sekali bekerja, mesin tenun modern ini dapat menghasilkan 160 lembar kain sarung dalam satu hari. Lembaran kain sarung ini masih harus masuk ke tahap quality control. Di sini, karyawan harus teliti memastikan tidak ada cacat dan kerusakan pada kain sarung. Agar kain sarung tidak mengkerut saat dipakai dan panjangnya tidak berubah, sarung dipanaskan dengan suhu 120 derajat Celcius. Nah, kain sarung yang telah dipotong tinggal dijahit kedua ujungnya. Produksi sarung karya anak negeri ini tidak hanya dijual di Indonesia saja loh, tapi sudah mampu menembus pasar dunia. Mulai dari negara tetangga, sebagian Asia, hingga Timur Tengah. Di tangan orang-orang kreatif, sarung bisa diaplikasikan jadi beragam busana. Tak disangka, gaya busana muslimah masa kini pun bisa terinspirasi dari sarung. Nah, ibu-ibu di rumah jangan kalah ya. Bisa kok tampil modis dengan busana sarung rancangan sendiri. Kalau ada celana yang kekecilan dan kain sarung yang tak terpakai, bisa dimanfaatkan loh. Nah, di sini sudah ada 3 sarung dengan motif berbeda. Ada celana kulot, ada tali celana, gunting, dan pastinya mesin jahit. Kain sarung dipotong sesuai pola, lalu satukan dengan dijahit. Nah, biar terlihat beda, ambil kain sarung yang warna lain untuk dijadikan rumbai di bagian samping. Selanjutnya, sarung yang sudah dijahit disatukan dengan celana lama yang kekecilan. Pastikan ukuran yang baru sudah pas ya. Ini dia hasil kulot ala Umi Ayu. Habis ini kita cobain ya. Nah, celana kulot baru modifikasi sarung gak kalah ya dengan busana rancangan para desainer. Yang pasti, ibu-ibu di rumah bisa berkreasi memanfaatkan kain sarung dan busana yang sudah tidak terpakai.